Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, dan kita masih bergabung dengan Dian Wirung-Jurit, Duta Besar RI untuk Iran 2012-2016 dan juga Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah. Saya mau ke Mas Hasibullah, tadi disebutkan oleh Pak Dian bahwa meninggalnya Ali Khamenei ini berpotensi untuk membuat perang menjadi lebih lama seperti itu. Ada punya pandangan yang sama atau seperti apa, Mas? Ya, pandangan saya kurang lebih sama, atau mungkin istilahnya saya lebih menggunakan istilah ketidakpastian ke depan terkait dengan Iran, konflik Iran-Israel ini akan jauh lebih lama. Terutama kalau kita baca dalam dua kemungkinan atau dalam dua perspektif. Yang pertama, perspektifnya Israel dan Iran yang menginginkan terjadinya pergantian rezim. Jadi ini kan satu perspektif yang dibangun oleh Israel dan Amerika, bahwa mereka ingin memaksakan terjadinya pergantian rezim. Dan sekarang jembatan ke sana, pintu gerbang ke sana sudah mulai dibuka oleh Trump dan Netanyahu dengan cara membunuh pemimpin tertingginya. Jadi kalau memang ini akan terjadi, maka akan kita saksikan ke depan, terutama dalam bentuk aksi-aksi jalanan yang itu juga didukung oleh Trump, diprovokasi oleh Trump, agar rakyat-rakyat Iran pada turun ke jalan untuk mengganti rezimnya. Dan sekali lagi kalau menggunakan perspektif ini, maka penggantian rezim ini diharapkan akan kembali kepada Iran yang dulu sebelum revolusi 79. Jadi Iran yang justru bekerja sama, berkongsi dengan Israel. Itu satu perspektif. Kita juga jangan lupa ada perspektif kedua, perspektif perlawanan. Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Dian tadi, menggunakan perspektif perlawanan bisa jadi meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei ini saya menggunakan istilah akan menggunakan pembaruan revolusi Islam Iran. Jadi setelah pertama dilakukan pada 79 dan berhasil menggulingkan rezim Shah, nah sekarang perlawanan atau simbol daripada revolusi Iran itu digulingkan, maka ini akan digunakan sebagai momentum untuk memperbaharui revolusi Islam Iran dengan cara meningkatkan aksi perlawanan, terutama kepada Amerika yang memang dalam konteks perspektif ini disebut sebagai setan besar dan Israel disebut sebagai setan kecil. Jadi saya melihat ketidakpastian Iran ke depan itu akan lebih panjang, lebih lama dalam dua kemungkinan tadi. Apakah opsi pemaksaan penggantian rezim yang diharapkan oleh Amerika dan Israel yang akan mewarnai, atau justru pembaharuan atau tajdid Sauratul Islamiyah di Iran, revolusi Islam Iran itu akan dilakukan dengan memanfaatkan momentum meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang itu dibunuh dalam serangan yang dilakukan oleh setan besar dan setan kecil kalau menggunakan perspektifnya kelompok perlawanan Islam Iran. Oke, tapi kalau menurut Pak Dian, dari pengalaman Anda dari 2012 sampai 2016, sebenarnya mayoritas masyarakat Iran ataupun mungkin kelompok-kelompok di Iran ini bagaimana pandangannya terkait dengan rezim ini? Terima kasih, Mas. Begini, saya di sana kebetulan suka keluyuran ya. Keluyuran saya itu ke 31 dari 33 provinsi. Saya banyak keluyuran dalam kapasitas pribadi, tidak membawa atribut diplomat. Saya keluyuran aja sama penerjemah saya. Nah, kalau mau jujur, sebagian besar rakyat Iran yang masih tinggal di rural areas, area perdesaan lah kalau kita bilang, walaupun desanya beda sama kita ya, tapi area yang bukan perkotaan itu, seyakin-yakinnya mereka pendukung setia rezim Ayatullah. Karena apa? Karena rezim Islam Iran telah memberikan perhatian yang luar biasa besar terhadap rakyat. Contoh paling gampang, kebutuhan dasar manusia, yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Semua bisa dipenuhi sampai ke desa-desa. Mau contoh nyata, semua rumah di desa itu lengkap dengan fasilitas listrik, gas, dan air yang tersambung dengan jaringan nasional. Artinya ke kampung manapun di Iran, keran itu nyala dengan air pemerintah. Listrik juga, gas juga, tidak ada yang namanya gas 3 kilo, 10 kilo, dan sebagainya. Jadi semua itu dipenuhi, apalagi pendidikan dan kesehatan. Orang-orang tua saya lihat,
Saya bulan Juni lalu ke Iran itu saya masih kunjungi. Kebetulan beberapa teman saya yang lansia sudah meninggal. Saya kunjungi makamnya. Semua di sana makam teratur, kampung jalan-jalannya teratur. Jangan bandingkan dengan kampung kita yang anak sekolah aja nyebrang nggak ada jembatan, motor terseret-seret, guru rendah tidak ada. Obat orang-orang tua, semua yang punya penyakit seperti gula, misalnya penyakit gula yang di kita banyak dikhawatir, di Iran sudah tidak menjadi kekhawatiran. Karena apa? Orang tua dikasih kartu dengan fasilitas setiap bulan tinggal ke apotek ambil obat jatahnya. Nah, Oke. buat saya hal itu membuat rakyat merasa nyaman. Nah, kalau ada demo, saya pikir itu satu demo tidak besar, kedua di kota-kota besar saja, seperti terlihat sebelumnya. Oke, jadi kemungkinan kalau misalnya tadi yang seperti Anda sampaikan Pak Dian dengan mungkin citra positif yang kemudian dimiliki masyarakat terhadap Khamenei, ini kemudian hasutan ataupun dalam tanda kutip ini ajakan Trump dan juga Netanyahu untuk kudeta, masyarakat ini tidak akan berpengaruh. Saya kira masih jauh ya. Jangan bandingkan Iran dengan 80 juta, 80 lebih mungkin sekarang penduduknya itu seperti Venezuela. Seorang presiden yang maaf mungkin sifatnya diktator, penjagaannya super ketat, istananya dijaga ketat, bisa diculik. Coba apa yang dilakukan terhadap Jenderal Qasem Soleimani di Irak berapa tahun yang lalu. Juga dikejar-kejar sama Amerika pun, padahal dia banyak membantu Amerika waktu melawan ISIS ya. Itu dikejar Amerika tidak kena-kena sampai Iran Amerika dengan cara ya udah teknologi pengecut bom kena meninggal tewas. Sekarang ternyata dilakukan lagi terhadap seorang pemimpin sebuah negara besar. Buat saya ya itulah resiko orang yang sederhana yang tidak menghiraukan hidup pribadinya sebagai pemimpin, tidak seperti di banyak negara, termasuk si Trump itu yang pengawalannya seperti benteng apapun, ternyata kupingnya aja masih kena pelor, hampir aja meleset 1 cm kan selesai gitu. Tapi artinya buat saya dalam hal kesederhanaannya saya bisa membayangkan bahwa kejadian ini bisa terjadi. Baik, baik. Tentunya ini adalah kehilangan yang sangat besar buat masyarakat di Iran. Tapi sebelum kita lanjutkan dialognya, Mas Hasibullah dan juga Pak Dian, ada informasi yang ingin kami sampaikan juga terkait dengan konfirmasi kematian Ayatollah Ali Khamenei. Ini juga disampaikan oleh jurnalis di Associated Press yang berada di Iran, dan berikut pernyataannya. Iran's supreme leader, the 86-year-old Ayatollah Ali Khamenei, is dead. That's according to reports on both Iranian state television and its IRNA state-run news agency. Now, they offered no details on how Khamenei died, but he was the target of joint American-Israeli airstrikes that have just pummeled at Iran over the last 24 hours. Now, his death is going to set up a new moment for Iran. Iran has only had 2 supreme leaders so far, the Ruhollah Khomeini, who led the 1979 revolution, and Khamenei, who came into power in 1989 and led Iran through decades of tensions with the United States over its nuclear program, as well as its support for proxies in the wider Middle East. Baik, kita lanjutkan perbincangan bersama Mas Hasibullah dan juga Pak Dian. Saya ke Mas Hasibullah. Mas Hasibullah, bagaimana Anda melihat kemudian negara-negara di kawasan Teluk ini merespons meninggalnya Ali Khamenei, dan apakah kemudian meninggalnya Khamenei ini juga dikhawatirkan oleh para pemimpin negara di kawasan Teluk, terutama untuk stabilisasi di wilayah mereka? Ya, saya rasa di salah satu TV kemarin saya sampaikan bahwa perang ini tidak ada yang menang kecuali Israel, dan tidak ada yang lebih kalah melebihi negara-negara Arab Teluk. Kenapa saya katakan begitu? Karena sekali lagi yang menginginkan perang ini dari awal, ingin memaksakan perang ini adalah Israel. Bahkan Amerika sendiri, kalau kita baca dari upaya-upaya yang dilakukan, minimal kalau kita memahami dari panggung depan yang disampaikan, bahwa Trump sendiri tidak menginginkan perang ini menjadi opsi di masa awal, walaupun akhirnya diambil. Itu lagi-lagi kita menggunakan panggung depan. Kalau panggung belakangnya sandiwara,
Saya tidak punya kemampuan melihat ke sana, tapi yang statement disampaikan ini adalah justru order atau permintaan dari Israel karena sekali lagi menganggap Iran sebagai ancaman eksistensial. Dan dalam itu maka sebenarnya jangankan negara-negara di Timur Tengah, bahkan Amerika sendiri pun minimal saya menggunakan bahasanya Thomas Friedman itu pada akhirnya melayani atau membuat mereka membayar apa yang diinginkan oleh Israel dan Netanyahu. Jadi Netanyahu yang menang, tapi kemudian yang melakukan berbagai macam korbannya adalah Amerika sendiri dan negara-negara Arab di Teluk. Kenapa Arab Teluk akan menjadi pihak yang paling kalah, paling menderita? Karena dia berada pada posisi yang serba salah. Dia akhirnya berhadapan dengan Iran yang juga tidak mau menjadi musuh, tapi juga bisa juga berhadapan dengan Amerika, bahkan juga Israel kalau salah-salah mengambil sikap. Dan ketika Israel mengambil opsi menyerang, akhirnya yang juga dijadikan sebagai target oleh Iran adalah negara-negara Arab Teluk ini yang sebenarnya kalau kita baca daripada sikap rakyatnya, masyarakatnya yang sudah sudah jenuh dengan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Amerika dan Israel, mereka menginginkan adanya negara yang menjadi simbol daripada perlawanan, yang bisa mengimbangi kesombongan, yang bisa mengimbangi kesewenang-wenangan yang dilakukan Israel dan Amerika. Dan sosok itu atau negara itu selama ini ditampilkan oleh Iran dengan kelompok-kelompok perlawanan. Jadi secara tradisional sebenarnya masyarakat di negara-negara Arab Teluk dan Timur Tengah secara umum itu justru menyambut kedatangan Iran yang menjadi pahlawan baru, terutama dalam perang 2024-2025 yang ternyata berhasil menembus pertahanan Israel yang dikatakan paling hebat. Tapi kemudian ketika diserang oleh Iran dengan alasan mereka tidak menyerang negara ini, tapi justru pangkalan militer Amerika yang ada di situ, itu yang saya bilang seperti operasi mengambil duri dalam daging. Jadi ada di situ, tapi itu akan melukai negara-negara Arab yang diserang oleh Iran. Memang yang ditarget adalah duri, yaitu pangkalan militer Amerika di situ, tapi dagingnya adalah justru yang selama ini satu semangat, berada dalam hubungan yang cukup baik sebagai tetangga dengan Iran. Dan saya melihat itulah yang juga disampaikan oleh negara-negara seperti Qatar. Bahkan Qatar dalam jumpa pers terakhir menyatakan mereka punya hak untuk membalas, tapi sepertinya masih juga menahan diri karena kalau juga membalas ini akan menimbulkan pola konflik yang lebih kompleks lagi dan dikhawatirkan pada akhirnya justru akan semakin merugikan negara-negara Arab Teluk itu sendiri, minimal secara ekonomi, kemudian secara politik dan tentu juga secara keamanan. Sekarang aja sudah berapa banyak penerbangan yang terhenti akibat serangan perang ini. Jadi sekali lagi ini Israel lagi-lagi berhasil meyakinkan Amerika, membuat Amerika membayar atau menjadi melaksanakan misi Israel. Dan yang paling kalah, kalau harus ada dikatakan yang paling kalah dari perang ini adalah saya menganggap dari kalangan negara Arab Teluk yang akhirnya menanggung dampak yang tidak langsung pada perang ini. Oke, tapi ke depannya kalau menurut pandangan Mas Hasibullah, seperti apa kemudian sikap dari tadi ada mungkin Qatar, ada Bahrain, ada Arab Saudi, ada Uni Emirat Arab juga di sana, kemungkinan mereka akan membantu aliansi dengan kekuatan pro Amerika di Timur Tengah. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, bahwa yang akan terjadi adalah justru pengukuhan kembali, pembaruan revolusi Islam Iran, maka menurut saya ini akan semakin menahan diri karena sekali lagi fakta Iran mampu menjangkau Israel itu juga menjadi daya tarik seperti yang saya bilang tadi di awal. Bahkan publiknya saya yakin menyambut seperti yang kita lihat dalam perang 2024 dan 2025 ketika roket-roket Iran melintasi negara-negara Arab, itu banyak negara-negara Arab yang dengan tradisi seninya menyambut gembira, bahkan kayak senang sekali bahwa ini serangan akan nyampe di Israel. Itu ekspresi apa? Sebenarnya yang pertama itu adalah ekspresi kekesalan mereka terhadap kewenangan Israel selama ini yang tanpa ada orang yang bisa menjewel, tanpa ada orang yang bisa menghukum. Dan dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir, kemudian Iran tampil sebagai pihak yang bisa mengimbangi itu. Nah itu yang saya bilang sebenarnya itu adalah mangsa pasar baru sebenarnya. Iran mendapatkan pasar baru di wilayah-wilayah di Timur Tengah gitu.
Cuman sekali lagi kan mereka juga masih terlibat dengan sistem keamanan Amerika dan Israel, sehingga mereka tidak langsung keluar dari berbalik dari menjadi koalisinya Amerika lalu kemudian berbalik menjadi ke Iran. Tapi paling tidak perimbangan sudah mulai dilakukan. Misalkan Arab Saudi juga sudah melakukan rekonsiliasi dengan Iran, dan kalau Qatar malah memang sangat dekat dengan Iran, malah beberapa negara Arab Teluk sangat dekat dengan Iran. Jadi saya melihat dilema negara-negara Arab Teluk berada pada titik simpang itu. Apakah masa depan Iran akan menjadi pergantian rezim yang lebih pro Barat, pro Amerika, pro Israel, atau justru ini akan menjadi pengukuhan bagi revolusi Islam Iran ke depan? Nah, ini kemudian yang jadi pertanyaan saya nanti ke Pak Dian soal dengan sikap negara-negara di Teluk yang sejauh ini paling tidak belum memutuskan untuk menyerang Iran kembali, apakah ini akan menggeser ke tadi pergantian rezim ataukah pengukuhan revolusi Islam Iran? Kita akan bahas usai jeda, saudara. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.